tema firman Tuhan pada hari ini adalah harapan. Ini pertanyaan, bagaimana caranya agar kita berharap secara tepat dan benar? Tentunya sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh firman Tuhan. Yang pertama, saudara, serahkanlah segala pergumulan yang ada pada kita itu kepada Tuhan. Biar kehendaknya yang sempurna itu yang terjadi di dalam hidup kita dan bukan kehendak kita yang tidak sempurna. Sekali lagi, manusia hanya tahu tentang apa yang ada pada hari ini. Besok aja 1 jam ke depan aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Tetapi Tuhan tahu sampai selesainya hidup kita. Sejak dari kita dilahirkan, bahkan firman Tuhan berkata, sejak kita ada di dalam kandungan, bahkan sebelum hari-hari hidup kita ada, Tuhan sudah tahu. Ya. Tidak banyak orang yang berani menyatakan atau mengatakan, saudara, biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Kecenderungan manusia, saudara, bahwa dia memiliki harapan biarlah kehendakku yang jadi, bukan kehendaknya Tuhan. Saudara, kehendak manusia itu ya ada kalanya itu bagus, saudara. Tetapi kehendak Tuhan itu sempurna. Kehendak manusia seringkali menemui tantangan yang besar dan bahkan tidak menutup kemungkinan ada hambatan, ada aral yang menjadi penghalang merintangi perjalanan kesuksesan dan keberhasilan hidup kita dalam segala hal. Dalam membangun rumah tangga, dalam membangun usaha pekerjaan, membangun karir, membangun masa depan, dan lain sebagainya. Di dalam Amsal 16 ayat ketiga berkata, kehendak Tuhan itu sempurna, saudara. Firman-Nya berkata demikian, serahkanlah perbuatan-perbuatanmu kepada Yahweh dan biarlah terlaksana rancangan-rancanganmu. Jadi kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil, serahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang mampu kita buat. Ketika kita sudah tidak mampu, serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak dengan seluruh kapasitas. Bisa nggak kita lakukan ini, saudara? Ya. Kehendak manusia bisa saja itu merupakan keinginan daging, walaupun itu bagus. Bisa saja di dalamnya ada puji-pujian bagi dirinya sendiri. Bisa saja di dalamnya ada kepentingan buat diri sendiri, saudara, yang tersembunyi dengan bungkusannya, sehingga mungkin orang di luar dapat melihat itu baik adanya. Tetapi sekali lagi, saudara, kalau kehendak Tuhan itu pasti baik dan bahkan sempurna adanya. Amin. Amin. Yang kedua, yang kedua, berhenti berharap kepada manusia. Siapapun yang menjadi harapanmu untuk Anda berpegang kepada dia, itu bisa membuat Anda kecewa. Betul. Janji manusia bisa diabaikan, bisa berlaku jam karet, ya, ditunda, dan bahkan bisa diingkari, dilupakan, diabaikan, tidak diperhatikan.
Namun sebaliknya saudara, bahwa janji Tuhan itu pasti. Hanya tinggal soal percepatannya saja. Dan itu tergantung daripada respon kita di dalam kita bertindak melakukan firman Tuhan. Ini di dalam Yesaya 2 ayat 22. Berhentilah berharap kepada manusia yang bernafas dari lubang hidungnya, karena sebagai apakah dia akan dihargai. Ya, saudara, mudah-mudahan ini gak ada di antara kita, tapi jujur aja saudara, ketika kita berjumpa dengan keluarga kita, ya, yang satu kondisi finansialnya dia bagus alias orang kaya, sama dia orang yang susah kondisi finansialnya, saudara, respon kita gimana? Kalau mau jujur pasti beda, betul. Kalau saudara kita itu orang yang beruang, orang yang kaya, bisa terbungkuk-bungkuk kita di hadapan. Tetapi kalau dia orang susah, nggak dianggap waktu ngomong apa. Tapi kita boleh belajar daripada firman Tuhan. Siapapun dia, reaksi kita, respon kita, penilaian dan penghargaan kita tergantung daripada karakter, daripada kepribadiannya, bukan daripada soal status sosial. Amin. Saya berharap di sini nggak ada, tapi masalahnya di sana banyak, dan bahkan di sana sini ada banyak. Saya beberapa kali berkesempatan saudara diperlihatkan bagaimana orang-orang ketika dia bertemu pejabat itu bisa sampai terbungkuk-bungkuk. Ini saya hanya berpikir bagaimana suara firman Tuhan bisa sampai kepada pejabat itu agar mereka tahu kehendak Tuhan. Kalau caranya seperti ini. Tapi sebaliknya kalau ketemu orang yang nggak ada status sosialnya nggak jelas gitu saudara, lain responnya. Dan saya berharap mulai daripada hari ini saudara, kita harus memiliki respon yang sama terhadap sesama manusia. Amin. Karena firman Tuhan berkata di sini, setiap manusia napas dari lubang hidungnya itu adalah manusia biasa, siapapun dia. Ya. Karena sebagai apa dia harus dihargai? Maka jangan berharap kepada manusia. Manusia akan mengecewakan. Oh, saya kalau dijanjiin orang paling sering saudara. Maka 3 orang berjanji, saya yang berdoa sama Tuhan, Tuhan lihat janji. Ya kan? Kalau dia ingat syukur, nggak ingat ya udah, no problem buat saya. Makanya seringkali juga saya bilang, ketika sudah mentok buat nasar, tapi saya tidak menyarankan untuk bernasar. Sebab waktu engkau bernasar, yang tidak mungkin terselesaikan. Tapi kalau kau lupa dengan nasarmu, Anda akan dikejar dengan nasar. Ya. Nah saudara, kalau kita berharap kepada manusia, sekali lagi kita akan kecewa. Karena seringkali manusia itu mengecewakan siapapun dia. Jangankan orang yang di luar rumah, di dalam rumah pun bisa mengecewakan kita. Akhirnya marahnya sama siapa? Bisa-bisa jadi marah sama Tuhan, padahal yang salah bukan Tuhan gitu loh. Ya. Nah, kemudian kenapa sih orang harus berhenti berharap kepada manusia? Karena kalau orang suka berharap sama manusia, firman Tuhan mencatat menjadi terkutuk. Terkutuk karena mengandalkan manusia. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya, yang hatinya menyimpang dari Yahweh. Jadi hati ini benar-benar harus tertuju kepada Yahweh. Ya.
Mungkin saja kita lakukan segala sesuatu bukan dari pertolongan orang lain kita berhasil, saudara, dari kekuatan kita. Tetapi di sini perhatikan baik, jangan menyimpang daripada Yahweh. Harus tertuju kepada Yahweh. Sekali lagi saudara, berbagai petunjuk yang disampaikan oleh para ahli ekonomi 2025 pertengahan akan masuk masa krisis ekonomi. Puncaknya di tahun 2020. Ya. Tapi yakin saudara, sekalipun dunia dilanda krisis, anak-anakku Bapa Yahweh tetap diberkati Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, fokuslah kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan dan bukan kepada masalah yang sedang atau tantangan yang sedang kita hadapi. Karena sekali lagi kenapa harus seperti itu? Karena Tuhan atau Yahweh itu adalah sumber keajaiban dan mujizat. Mazmur 25 ayat 15 berkata, mataku tetap tertuju kepada Yahweh karena Dia akan melepaskan kakiku dari jaring. Jaring ini berbicara tentang jeratan setan, jeratan kegagalan, kerugian. Ini bisa lepas dari kita, saudara. Ya. Ketika kita fokus kepada Dia, bukan kepada masalah. Kadang-kadang kita, kenapa sih sepertinya hidup berputar-putar saja di situ, belum ada dampak yang terjadi setelah kita jadi orang Kristen. Karena itu tadi, saudara, ya, matanya tidak tertuju kepada Tuhan, tapi kepada masalah yang ada. Apakah seorang hamba Tuhan tidak alami tantangan, tidak alami problem? Ada, saudara. Bahkan mungkin lebih besar. Karena ketika seorang mengambil bagian dalam pelayanan, mengikuti petunjuk panggilan Tuhan, dia ngurusin urusan jemaat dan dia juga punya problem di dalam rumahnya sendiri. Double tanggung jawabnya. Ya, bukan gampang itu. Ya. Mempersiapkan ibadah itu bukan hanya membuat PTT seperti ini, enggak, saudara. Tapi itu digeluti, digumuli, sehingga setiap orang yang dengar itu dapat sesuatu. Dan akhirnya hidup dibangkitkan. Hidupnya jadi terarah karena punya panduan. Setiap pagi ada kewajiban bangun jam 4 pagi untuk apa? Untuk berdoa. 1 minggu 1 kali minimal berpuasa. Seperti itulah Tuhan katakan kepada Petrus, dulu lagi kamu masih muda, ya, kamu bisa lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Tetapi ketika engkau sudah terima panggilan, itu seperti ada ikatan, tetapi bukan ikatan dengan sesuatu yang negatif di sini, saudara, tapi ikatan dalam tanggung jawab. Orang lain belum bangun, seorang hamba Tuhan harus lebih dulu bangun. Ya. Mempersiapkan segala sesuatu. Dari itu saya mau katakan, ketika kita terima panggilan pelayanan, itu berarti kita sudah mesti siap. Siap sedia dalam segala hal. Siap sedia menghadapi tantangan. Siap sedia diomongin orang. Siap sedia menghadapi yang tidak terlihat. Yang jelas waktu yang akan membuktikan. Ya, waktu yang akan membuktikan. Kalau kita sudah bicara tentang loyalitas dan kesetiaan, waktu
jadi bukan ucapan. Maka saya berharap kita semua adalah orang-orang yang setia. Amin. Setia kepada panggilan pelayanan, setia kepada Bapak Yahweh, setia juga beribadah, setia membaca firman, setia berdoa. Ya. Dan perhatikan baik, pasti ada perbedaan antara orang yang tidak melakukan dan yang melakukan. Jadi bukan semuanya itu ketika kita sudah bertobat, serahin sama Tuhan, jadi nggak perlu berdoa lagi, nggak perlu baca firman lagi, nggak perlu melakukan perbuatan baik lagi, nggak perlu mentaati firman, nggak begitu, saudara. Justru ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, itu bukan lagi menjadi sebuah perintah yang membuat kita enggan untuk melaksanakannya, tetapi itu merupakan bagian ekspresi cinta yang luapannya terlihat melalui kerinduan kita bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan suruh. Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih-kekasih Yesus Kristus, Yesus Hamasi, bahwa Tuhan punya rencana yang hebat. Amin. Tuhan punya rencana yang besar. Amin. Tahun ini, di akhir tahun kemarin sudah saya sampaikan, ini sudah pasti kan sudah seharusnya. Ya, seharusnya. Ya, ada yang baru mulai start, nggak jadi masalah. Tuhan bisa buat percepatan, tapi makin serius di dalam berhubungan dengan Tuhan. Kalau enggak, ya terdampak pasti dengan situasi dan kondisi ekonomi yang terjadi di dunia, bukan di Indonesia lagi, seluruh dunia. Tapi yang hebatnya salah satu bank Indonesia jadi bank nomor 1 yang paling hebat di dunia. Ini jadi kebanggaan juga kalau kita lihat itu ratingnya begitu ya. Ternyata ada Bank Indonesia yang jadi bank nomor 1 paling hebat, paling akuntabel, dan uangnya paling banyak. Ya, selesai acara boleh tanya sama saya, Bang, apa itu Pak? Nanti saya kasih tahu. Ya. Tapi hanya itu aja, saudara, yang lain belum buat kita jadi bangga. Tapi kita berharap ada perubahan-perubahan yang besar yang terjadi. Lalu kepemimpinan yang sudah beralih, yang sudah berjalan beberapa waktu ini, beberapa bulan ini. Kita berharap kepemimpinan nasional sanggup mengubahkan Indonesia kembali menjadi Indonesia yang punya wajah berseri-seri karena mengalami kelimpahan dan kemakmuran. Dan biarlah firman Tuhan yang kita sudah dengar pada siang hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Bapak Yahweh di dalam Tuhan Yesus Hamasiah memberkati kita semua.